Ya, ya kan. Kalau kita, kalau saya kan kalau di aku Kristen bang, ini kan, aku di gereja Katolik hati Santa bang, aku di gereja Katolik Hati Santa. enggak, biar Hati saya Santa tahu Perawan. kan gitu bang. Ya, abang tahu di Tangerang, main-main lah. Oh, saya di Medan jauh kali lah bang. Nantilah kalau saya jalan ke Tangerang, Oke. nah ya kan. Oras leku. Oras. Ala Medan Maita. Lanjut. Iya. Kita bahas lah Galatia pasal 3 Lanjut dengan Bunda ayat 13 Natali. nih ya kan. Lanjut dengan Bunda Natali. Oh, enggak, mana Bunda? Mana bunda tuh? Ini Bunda atau masih Mbak? Oh, Yang bernama Natali ini. saya masih bunda yang muda belia. Udahlah, gak usah banyak cakap udah. Ayo lanjut narasinya, Oh, silakan. puji Tuhan. Perawan suci dia Oke itu. lagi nih. Gimana bang? Enggak. Nanti disuruh cari ketiak ular loh itu. Saya akan Nah lanjut. Oke, saya akan memberi penjelasan tentang Galatia 3 ayat 13. Menurut ajaran yang diajarkan kepada orang-orang percaya, demikianlah penjelasan saya. Memang di sini Kristus itu disebut menjadi yang terkutuk. Kenapa? Kan ini ada pertanyaannya. Kenapa? Kan gitu dia. Maka saya menjawab seperti ini, karena ada tertulis di dalam Kitab Ulangan 21 ayat 23. Nah, itu dia. Terkutuklah orang yang disalib di atas kayu salib. Jadi dengan dasar firman Tuhan itu, maka Yesus disebut orang yang terkutuk, bukan karena dia berdosa, karena dia disalibkan. Bukan karena dia banyak kesalahan, bukan, tapi karena dia disalibkan oleh tua-tua orang Yahudi yang merasa lebih benar daripada Yesus. Begitu dia, Mbak Natali sama Bang Handi dan Bang Kaisar. Terus Bang Junta aja lah ya, Bang Junta. Kalau Yesus tempatnya, kalau orang Yesus itu terkutuk, tempatnya di mana berarti dia? Enggak, dia terkutuk hanya saat disalibkan. Setelah itu enggak lagi. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia enggak lagi menjadi terkutuk. Tanya siapa yang ngutuk? Berarti siapa yang ngutuk dulu nih? Belum ke tempatnya berarti nih. Oke, yang mengutuk siapa deh? Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk, ya nggak ada yang mengutuk, tapi karena firman Tuhan dia menjadi terkutuk. Enggak, berarti dia mengutuk dirinya sendiri gitu. Enggak, kita baca dulu ya Mbak Natali. Ulangan pasal 21 ayat 23. Bentar ya, saya buka dulu. Ulangan 21 ayat 23. Nah, ini dia. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini kan udah jelas, ya kan? Terkutuk oleh Allah. Terkutuk. Iya kan? Berarti dia dikutuk Tuhan. Iya, dikutuk pada zaman dulu. Terus, bukan pada zaman Saya luruskan dulu nih sebentar. Kalau di Ulangan 21 itu memang yang mengutuk Tuhan karena dia adalah orang pengkhianat. Kalau yang di Galatia 3:13 adalah yang mengutuk itu iblis. Beda loh itu. Beda. Karena yang di Ulangan bukan Yesus yang digantung. Kalau di Galatia Yesus yang digantung. Beda orang. Oke? Gimana bang? Beda orang. Beda orang lah. Beda Anak orang. manusia. Beda. Kok beda lah bang? Jadi lu bilang Yesus 2 kali Abang percaya? disalib.
Di Ulangan Yesus juga, di Galatia Beda, Yesus Bang. juga. Waduh. Enggak lah. Kacau bawah. Beda Lagi Bang ulangan Hadi. itu Yang dibilang Bang berbicara Hadi. Yesus. Ya. Bang, Saya di sini. yang dibilang Bang Handi tadi itu beda, itu benar Bang Hadi. Karena apa? Ada dua option di situ. Kenapa? Karena jamnya pun berbeda. Satu mengatakan jam 9, satu mengatakan jam 12. Jadi beda itu. Lanjut Bang Handi. Lanjut Bang Natali. Mau lari lagi kok bisa kejam. Memang beda. Beda Enggak. semua. Ya, yang kita bedakan itu yang mananya sekarang. Saya jadi bingung ini. Kemana-mana beda, tambah bingung. Ulangan dengan Galatia beda. Jam penyaluran juga beda-beda. Di Ulangan itu bukan Yesus, Galatia Yesus. Iya, itu tuh. Iya. Ya terus ngapain lu sama-samain? Itulah. Enggak, dasar kata terkutuk itu dia. Bukan Dia artinya Yesus yang dikutuk itu memang orang yang fasik, pengkhianat. Jadi Tuhanmu ini namanya Yesus yang dia salib, ini pengkhianat, makanya dikutuk. Itu loh. Kalau kau ambil itu Bukan. sebagai rujukan. Bukan. Nah, terus Dia apa? disalib enggak, dia disalib karena dianggap oleh tua-tua Yahudi dia lebih bodoh dari tua-tua Yahudi. Berarti Nah, Tuhanmu kan bodoh. gitu. Bukan, karena enggak kan orang-orang tua Yahudi. Lu semakin lama lo semakin Tuhanmu terkutuk lo. Iya, saya akui saat disalib memang itu kenyataannya. Tapi Udah, ya lanjut kan? Mana tali. Sayangi si Adi ini, sayangi si Adi, orangnya baik. Iya, kita sama-sama orang baik, saya percaya kan. Karena kita baik, kita mau berdiskusi, kan gitu dia kan. Udah, penjelasannya udah Pak Adi. Ya, untuk topik ini sampai di sini dulu lah Mbak Natali. Oh, berarti dia dikutuk Tuhan. Tuhan Terkutuk oleh Allah karena dia disalibkan, terkutuk oleh Allah karena dia disalibkan. Karena Terkutuk oleh jelas kan Tuhan. kita pulang, terkutuk oleh Tuhan itu sama dengan dia dikutuk Tuhan apa enggak? Tuhan Iyalah. ya jelas Tuhan, lah sama Tuhan Mbak mengutuk Oh Natali. jelas. Nah, Tuhan mengutuk Tuhan Bang Andi. Ya Bahaya. itu. tuh. Bikin film bagus kayaknya tuh. Tuhan. Tuhan mengutuk Tuhan. Gimana sih Pak Adi? Pak Adi nih Tuhan mengutuk Tuhan. Terus Tuhan yang dikutuk itu masuk ke mana nanti? Nah, inilah bukan seperti itu saya bilang. Iya kan? Nah. Yang saya bilang Yesus sebagai anak manusia saat disalibkan memang dia digolongkan orang-orang terkutuk, digolongkan. Bukan orang yang terkutuk, digolongkan. Karena apa? Dia digolongkan karena Ulangan pasal 21 ayat 23 itu tadi. Bukan karena dia melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C, kesalahan Q, kesalahan apapun itu. Bukan karena itu. Tapi karena orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi saat itu menganggap Yesus melakukan hal-hal yang nggak benar. Dengan Yesus menyebut diri dia sebagai anak Allah, mereka udah menganggap Yesus sudah orang yang sangat bersalah, kan itu dia. Begitu Mbak Natali. Bang Handi lanjut dulu deh Bang Handi. Ini kemana-mana dia Bang Handi. Nah, Di mana kami kan coba? Pak Adi. ya. Pak Adi, ini Yesus ini berarti kemana sih nanti tuh? Dia, aduh, dibilang terkutuk. Coba Pak Adi tuh baca deh Matius 24, Matius 25:41. Orang-orang terkutuk itu nanti masuk neraka loh. Aduh, kalau Tuhannya terkutuk gimana masuk neraka sama-sama iblis sama. Aduh, ngeri. Enggak ya kan saya bilang tadi selama dia di atas kayu salib, iya kan, dia terkutuk. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menjadi Tuhan dan juru selamat. Itu Menjadi dia. Tuhan. Iya. Aduh, Bang Bejo noise ya. Halo Bang Bejo. Salam kenal. Noise.
Kawan-kawan kental nih Bang Bejo nih, kawan kental udah. Berarti selama 3 hari dia terkutuk. Iya, setuju. Wah, Itu setuju. Selama Karena 3 hari dia terkutuk, terus dia bangkit katanya jadi Tuhan gitu. Sebelumnya dia Gimana? bukan Tuhan. Sebelumnya dia tuh bukan Tuhan. Iya. Tuhan juga lah Mbak Natali. Karena aku dan Bapa adalah satu katanya. Oh ya, berarti kalau dia satu dan Bapa, berarti Kenapa? Tuhan dialah juga anak manusia. Kan itu. Tetapi ketika dia disalib, ketuhanannya sama sekali hilang. Waktu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti dia Tuhan. Iyalah. Oh, murid-muridnya misalnya juga kayak- Tuhan. Murid-muridnya juga Tuhan, Pak. Yohanes 17:21. Murid-muridnya juga menjadi satu dengan Yesus, sama seperti Yesus dengan Bapa. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kalau satu-satu itu sama, Yesus sama dengan Tuhan karena dia jadi satu dengan Bapa, ya murid-muridnya juga Tuhan. Kok banyak, kok ngeri. Tadi Tuhan mengutus Tuhan. Itu Ini ada ayatnya lagi mengutus. salah. Salah. Ayatnya salah. Aduh, Pengertian Mbak Natali tentang ayat itu salah. Gitu dia. Pengertian Mbak Pengertiannya. Natali. kalau Iya. kalau aku dan Bapa adalah satu, katanya Pak Adi, itu berarti Yesus Iya. adalah Tuhan sama dengan Iya. Bapa. Lalu Iya. kenapa murid-muridnya juga jadi satu dengan Yesus dan Bapa? Kok nggak jadi satu juga? Kok nggak sama? Kan tadi Pak Kan Adi yang beda konteksnya. menafsirkan. Konteksnya beda. Cak, sama-sama pelan-pelan kita baca. Oke, Yohanes pelan-pelan. pasal berapa tadi? 17:21 Pak Adi. Oke Mbak Natali, 17:21. Au, Oke ya. Oke, saya bacakan ya. Ya. Oke, saya bacakan Mbak Natali. Sebelum saya Yohanes 17. Hah? usahakan Mbak Natali kembali murtad lagi, usahakan. Iya. Wah, Enggak, kalau inilah kan udah nyebar lagi kemana-mana. Soal bertobat atau tak bertobat tuh urusan Yesus, itu urusan Roh Kudus. Kalau saya enggak ada Roh Kudus otoritas. bawa Mbak Natali, hati-hati lu pakai roh dia. wih, ngeri ini, bahaya ini. Aduh, kalau ke Kristen lagi gimana ini? Aduh, bahaya ini. Lanjut Pak Adi. Enggak, sebab gini, di Kristen itu kalau orang masuk Kristen karena terpaksa, ya kan, orang yang memaksa dia itu bukan dapat pahala, dapat neraka. Untuk apa maksa-maksa orang? Iya kan? Dapat neraka nyawa, iya kan? Kan udah ditebus, gimana sih? Apanya yang ditebus Mbak Natali? Ya dosa lah. Berarti nggak jadi ditebus ya? Rugi dong, udah bunuh Tuhan, mati, rugi dong kalau nggak jadi ditebus. Gimana sih? Enggak, yang ditebus itu apanya? Ya dosa-dosanya lah, katanya ditebus. Gimana sih? Iya, kalau kita percaya dan melakukan kebenaran-kebenaran. Kalau kita melakukan Pak Adi, kesalahan, iya. nggak salah penebusan itu. Loh, dosa itu kan karena ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ngapain ditebus? Rugi dong. Gimana sih Pak Adi? Nggak apa-apa lah kalau salah kan udah ditebus juga. Enggak, gini, Gimana penebusan itu artinya gini. Sebagai keturunan Adam dan Hawa, iya kan, kita mewarisi dosa keturunan, iya kan. Dosa keturunan itulah yang dibawa oleh kita. Kalau enggak mengenal Yesus Suaranya kecil dan Pak, menerima suaranya kecil. Yesus. Suaranya kecil. Hah? Suaranya kecil. Besar. Suaranya Pak, suaranya kecil Pak, kejauhan. Ini udah didekatkan loh. Kok kecil ya? Halo, tes. Ada tes manis? Oh, udah. Udah. HP ku tadi. Mohon maaf, lanjut Pak. Kadang Mbak Natali ini lucu juga. Oh iya dong, masa enggak? Lanjut. Kalah lawak Patrio. Ya, enggak gitulah. Lanjut. Dosa gimana gini jadinya? Gimana? Sampai di mana tadi?
Itu loh rugi dong kalau udah ditebus ternyata nggak melakukan kesalahan, nggak melakukan dosa, ya rugi dong. Buat apa kan? Udah ditebus Ya, nggak dipakai jasanya. pengertiannya kan gini kalau soal ditebus itu. Ketika kita anak manusia yang hidup di dunia ini, kalau menurut kami orang Kristen, dia itu mewarisi dosa Adam dan Hawa. Nah, karena dia mewarisi dosa Adam dan Hawa, maka perlu untuk ditebus. Nah, rencana Allah untuk menebus manusia itu melalui Yesus Kristus setelah hukum Taurat gagal membawa manusia kepada kekudusan. Apa sih kekudusan? Kan? Hah? Enggak, maksudnya kekudusan apa? Kekudusan artinya kan kesucian, Mbak Natali. Terus Yesus nebus dosa itu buat apa coba? Nggak dipakai. Yesus nebus dosa untuk membuat kita menjadi orang benar di hadapannya. Iya, tapi kan dosa kan yang ditebus kan? Iya, jelas, Ya benar. udah, berarti nggak masalah. Nah, Kan semakin banyak berdosa kan itu semakin banyak dapat kasih karunia Tuhan, ya kan? ya dong? itu pengertian Masa yang salah lah. kok salah? Iya, karena Jadi kitab kalau gini ya, Roma, gini. Di mana dosa itu bertambah-tambah, disitulah anugerah Tuhan melimpah-limpah. Apakah itu salah? itu betul, itu kebenaran firman. Oh betul kan? Betul. Iya. Berarti kalau semakin banyak berdosa, semakin dikasihi Tuhan. Tidak juga lah seperti itu. Artinya gini tuh, kalau menurut saya sebagai orang yang telah belajar kekristenan di dalam hidup saya, ya kan. Artinya ketika kita sebelum kenal Kristus, ya kan, misalnya, ya kan, nah main judi, kita pernah jadi pemabok, kita pernah menjadi koruptor, Misalnya misalnya melanggar 10 hukum Taurat lah misalnya gitu ya. Melanggar 10 hukum Taurat. Terus semakin melanggarnya itu makin disayang Tuhan, makin dikasihi. Enggak, artinya kan ketika kita sebelum percaya Yesus, ya kan, kita banyak pelanggaran kita, banyak dosa kita, Balik-balik gitu. Mana-mana sih dia. Kebalik-balik itu, Bu Iya kan? Izin. Justru kalau Anda percaya Bible itu, Anda jadi pemabuk. Di situ tertulis, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati. Ada perintahnya suruh mabuk, Bro. Iya ada Berarti itu. Bang Handi ini kurang tidur tadi malam Ada ini. Ada itu. Susah hati malah disuruh mabuk ya Bang Handi ya. Loh, kok disuruh mabuk? Cemana Mbak Natali? Mana-mana nih jadi loh. Cemana katanya Bang Handi? Cemana katanya Bang Handi? Aduh, ditampilin datanya aja ya, ditampilin datanya. Amsal 31 nomor 6. Amsal 31 Amsal 3. Nomor 6 sampai 7, nomor 6 sampai 7. Oke. Oke, silakan baca Bang. Atau saya yang baca? Bang Andi atau saya yang baca Bang? Baca aja. Tuh di layar, Pak Adi ada di layar tuh, Mbak Natali menampilkan. Silakan. Belum ada ini di layar saya. Aduh, Kok bisa gitu ya? Masa HP-nya merek Koten? Jangan gitu lah Pak Adi. Nih Pak Adi, Amsal 31. Iya, ini tuh ada. Ini tuh ada. Oke. Baca Pak. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Biarkan mereka minum. Gara-gara sebotol minuman
Asik. Mantap kali suaranya. Bahaya ini, Batak lah bahaya. pulanya. Mantap lah suaranya. Suara siapa itu? Suara Bang Buya. Pak Kaisar. Tapi jangan nyanyi lah karena nanti kena copyright. Lebih baik nah, itu aja udah. Tuh, tadi katanya ada-ada aja tuh. Ternyata kok ini kok ada? Ya ada aja ini di sini, ada ini. Gak Jadi bahaya, kesimpulannya di situ adalah kalau ada orang yang susah hati, ada orang lagi galau, putus cinta, apapun itu, berilah minuman keras supaya apa? Supaya dia bisa happy. Gitu. Inilah yang sering kau pakai kalau lagi galau, ya kau lakukan ini gitu loh. Supaya kau happy. Salah itu Bang. Loh, itu tulisannya. Salah Daeng. Amsal salah, Ini Amsal salah. salah berarti. Waduh, Enggak gini sekarang kalau kita memahami Alkitab itu kan kadang bisa kita pahami secara satu ayat. Tapi kadang perlu juga kita tambah ayat yang lain gitu. minta Jadi ayat nggak yang bisa lain yang memahami minta yang lain yang mana maksudnya? Nah, ini kan di dalam kitab Amsal 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, dan di dalam bagian firman Tuhan Mana ini tadi 1 Timotius 5 nomor 23 coba. Satu. enggak, ini dulu lah Bang biar selesai Enggak, dulu. persiapan Minta yang itu. Kita ke lain. situ. 1 Timotius 1 Timotius 5 nomor 23. 23. Oke. Satu perikop lah dibaca, satu perikop. Ntar dulu kau, diam dulu kau. Bang Adi ini orangnya baik kok. Jadi kita apapun argumentasinya ya silakan saja. Pokoknya Bang Adi jangan diturunin sampai larut malam. Enggak, saya yakin kita semua orang baik lah Bang, bukan saya aja, Bang juga orang baik. Saya yakin itu Bang. Kalau enggak pasti Bang Handi ini nggak mungkin naik lah di buat tali lah. Ya saya juga aku yang Karena orang baik. baik, Bang Handi. Kalau anda tidak baik, tidak mungkin Anda kasih minuman keras kan gitu. Tapi ini loh Bang Adi. Bang Adi. Kok kesana lari? Nah, ini lah Bang Andi nih, kurang tidur tadi Bercanda malam. bro, lu bercanda kak. Saya yakin lu nggak gitu lah. Bercanda juga sama, bercanda lah kita. Mbak Natali, 1 Timotius 5 nomor 23 dulu. Iya, 1 Timotius 5 23 ya. Tampilin lah. Aku tampilin. Oke, kita tampil. 1 Timotius 5 23. Belum terlihat. Oke, saya baca 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Demikian tertulis. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, 11-12 sama Amsal ini biar nggak lemah, campurkan dikit anggur. tak lagi itu pengertiannya lah Bang Andi. Dari Amsal 31 lah coba saya beri penjelasannya kan. Amsal 31 ayat 1 sampai 9 ini kan ini pernyataan seorang ibu kepada anak, iya kan? Anak seorang ibu ini seorang raja, iya kan? Menurut pandangan ibu ini, raja ini kelakuannya sedikit serong gitu loh. Jadi supaya anak ini kembali dari perbuatan yang serong itu, dia menasihatkan ini. Gitu dia. Ini kayaknya kisah keluarga nih. Nasehatnya malah disuruh minum minuman keras. Hah? Aduh, gimana sih? Mbak Natali, larangannya ada di Yesaya 5:22 sampai 23 coba buka. Larangannya ada di sana. Bahaya itu. Yesaya 5:22 nomor 23 coba. Ntar dulu ya Bang Adi ya. Kita ini aja. Yesaya 5:22-23. Nah, coba baca. Boleh saya bertanya? Ntar dulu, diam dulu, kau mengganggu aja kau. Diam dulu lah bro. Coba. Coba dibaca dulu itu loh.
Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini udah beda lagi lah. Ya maksudnya ini sebenarnya ini hukumnya. Tapi yang tadi itu jago campur minuman. Ya saya bilang celaka orang yang jago campur minuman gitu loh. Maksudnya ini hukumnya. Tapi masih dilakukan juga. Oh iya ini. Gimana sih lu? Dicampur ini, dicampur. Nah, itu dicampur. Nah, menurut saya celaka orang yang suka campur gitu loh. Enggak gitu. Iya. Iya, itu betul. Iya, pas itu yang Abang bilang. Ya kan? Cuman kalau kita hubungkan dengan Amsal 31 tadi, ayat yang ke-6 sama 7 tadi, ya kan? Itu kurang sinkron dia, kurang tepat. Kurang klop kalau kata orang Medan. Klop dia. Maunya apa sih ini terus kemana sih ini? Bingung kemana-mana jadi Mbak Adi. Tapi Bang Handi sama Kak Natali tadi berikan Amsal. Saya membahasnya dan memberi penjelasan. Kan gitu dia. Kalau coba kita baca Amsal 31 ayat 4 sampai 5. Coba mana Tali? Kenapa baca aja? Coba tampilkan biar saya baca. Biar saya bacakan ya. Amsal 31 ayat 4. Demikianlah tertulis. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Berarti kan udah jelas tadi ini nasihat ibu kepada anaknya. Pada pemandangan ibunya, anaknya ini suka mabuk. 34 sampai 5. Aduh berisik ini Sinopat. 34 sampai 5 tidak pantas, tapi nomor 6-nya boleh dikasih kalau orang lagi susah. Udah loh. 34 sampai 5 itu udah boleh orang minuman keras. Tapi dalam kondisi tertentu, orang misalnya sakit-sakitan, lagi miskin, lagi galau, putus cinta, ya berilah dia sedikit supaya dia happy, kan gitu. Iya, resepnya sih gitu ini di sini. Bersambung ini. Iya, sedikit aja. Dia udah janganlah minum satu ceret. Itu yang bahaya. Kalau setengah gelas yang 250 ml ya nggak apa-apa lah. Ya, aturannya otak yang sehingga otak yang tertutup menjadi terbuka. Supaya berpikir enak. Tadinya kalau naik motor belum minum satu seloki misalnya, satu apa sih namanya itu? Kecepatannya 20, pas diminum satu gelas misalnya langsung kencang 160 km per jam. Kan gitu, percaya diri. Endingnya adalah tiang listrik adalah remku. Akhirnya remnya nggak bisa. Tiang listrik adalah remnya. Aduh, tapi gini loh, Pak Adi bilang tadi katanya nggak apa-apa kalau minum sedikit gitu Pak Adi. Tapi berarti kalau minum air anggur gitu mau sedikit atau seberapapun itu berarti nggak masalah ya gitu takarannya. Kalau sedikit-sedikit itu Yesus saya dikasih Yohanes 19:30 coba buka. Bentar Pak Adi. Kalau minum satu teko mak berdosa lah Mbak Kak Natali. Tapi kalau sedikit, tapi kan tetap minum anggur ya, minum anggur, minum air anggur gitu. Ya, Yesus saya dikasih, Mama Natali buka aja. Iya betul. Karena di anggur itu sebentar. Enggak, karena anggur itu kan jenis buah-buahan, bukan jenis racun-racunan kan. Iya, terus kalau diminum kah, dimakan kah, apa gitu. Kalau buah-buahan kan zat-zatnya. Ada air anggur. Bentar Bang Handi. Bang Handi. Kalau air anggur, air anggur boleh. Boleh. Tuhanmu pernah minum air anggur kan? Pernah. Bahaya. Berarti pernah lah waktu perjamuan kudus. Oke. Lihat di layar ya. Mantap ini. Karena Tuhan pernah minum anggur. Nah, air anggur menghilangkan daya pikir. Tuhanmu pernah kehilangan daya pikir? Ya. Tuhanmu pernah kehilangan
akal. Iya. Itu kalau minumnya 1 teko, Mbak Loh, ini nggak ada 1 teko atau apa? Anggur dan air anggur. Anggur dan air anggur. Nggak Mbak ada Natali, 1 teko, nggak ada bukan apa, lagi gitu ya. Yesus itu bukan lagi menghilangkan akal. Buka Yohanes 19:30. Apa yang terjadi sama Yesus sesudah minum anggur? Kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Emang boleh. Buka di Yohanes 19. Buka dulu Mbak Natali, Yohanes 19:30. Kehilangan nyawa malah dia. Aduh, mengerikan, mengerikan, mengerikan. Simak Nopan, biar tambah cerdas Nopan. Selamat siang Nopan. Lanjut. Mbak. Nih, Yohanes 19:30 nih. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Aduh. Malah Yesus minum anggur bukan lagi daya pikir, lewat. Bukan kehilangan Game akal over. lagi ya, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Game over. Enggak kan pengertiannya kan nggak bisa diterjemahkan secara Loh, ini diterjemahkan kayak gini loh, ini udah diterjemahkan kayak gini loh, gimana sih? Lah ini Enggak, LAI kan ada yang terjemahkan. kan ada apa namanya ayat-ayat yang sebelumnya yang mampu juga mendukung ayat itu. Ini mendukung sekali nih, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Mendukung. Enggak tentang Yohanes tadi. Oh, berarti Bible-nya kontradiksi gitu maksudnya. Bukan Mbak Natali. Terus gimana dong? Enggak, Yesus minum anggur itu kan karena ada dinubuatkan. Nah, supaya nubuatan itu tergenapi, nah, maka prajurit-prajurit yang menyalibkan dia itu memberi dia anggur bukan karena dia mengingininya, bukan, tapi karena prajurit-prajurit yang menyalibkan dia itu Aduh, kurang berarti bukan karena kerjaan. keinginan Tuhan ini, bukan karena keinginan Tuhan. Aduh. Minum anggur bukan karena keinginan Tuhan. Tuhan terpaksa Memang minum ada ini. dinubuatkan di mana? Ngeri. Kemana-mana ini Di mana, bahasa. Pak Andi? Dinubuatkannya di mana? Bentar. Dinubuatkan itu Dicekoki, iya. Masuk Tuhan dicekoki anggur asam. Aduh, jangan ngadi-ngadi lah Pak Andi. Nggak ada itu nubuatnya itu Adi. Kau cari pun sama aja kau mencari apa itu? Mencari ketiak ular kau nggak ketemu. Nah, mencari ketiak ular tuh kan, disuruh cari ketiak ular udah tuh. Sama aja, gimana sih? Itu ada suatu bekas. Ada Adi. Tapi itu tercatat di majalah Bobo. Cobalah, ada. Ini ada profesor juga nih naik. Profesor Jackie. Selamat siang. Profesor Jare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau ngomong jangan sambil ngemut sikat WC bisa nggak? Halo. Bang, kalau ngomong jangan sambil ngemut sikat WC. Iya sayang, aku lagi di. Iyuh, sayang Jare. Cici. Biasa aja gitu ngomongnya, nggak usah kayak gitu ah. Aduh, aku dalam keadaan mabuk ini. Kehilangan daya pikir dia. Boleh nggak aku cuci otak kalian? Bentar lagi kehilangan nyawa kau. Habis kehilangan daya pikir. Boleh nggak Cuci aku dulu kulupmu itu. Cuci dulu kulupmu itu. Kan jorok itu bodoh kau. Wah, masa gitu sampai cuci kolor bang, bau. Kulupku itu kan merah dia bang, kalau dicuci kan merah. Mesti punya abang tuh. Bedanya kulupmu itu masih pakai helm, jadi antiseptik. Kalau kami nggak perlu pakai safety. Ya punya abang hitam, Kau masih punya pakai abang tuh pengaman gitu. punya abang khusus hitam Kepala bang. kombetmu itu Aku masih udah pakai tahu. helm gitu, masih pakai helm. Barang yang nggak Takut dia ditembak, akhirnya jorok. Ini siapa sih ini siapa sih ini nih? Diam dulu yang. Jadi kembali ke Adi aja dulu. Kok jadi gini sih? Udahlah. Santai aja. Bang Adi lanjut lagi Bang Adi. Iya, saya akan lanjutkan ya kan. Masalah nubuatan tentang pemberian anggur itu, ya kan? Itu ada tertulis dalam Mazmur pasal 69 ayat 22.
Kaisar ini turunkan aja deh Kaisar ini. Halo. Kuculuk. Oh, yang saya turunkan. Iya. Lanjut Bang Adi. Nah, tadi kan saya mengatakan tentang apa namanya, tentang pemberian anggur kepada Yesus itu adalah buatan, ya kan? Datang Bang Handi katanya di majalah Bobo baru ditemukan. Ternyata setelah saya cari-cari di Alkitab, ada juga, nggak perlu ke majalah Bobo ternyata. Gak usah ke majalah Bobo. Mbak Natali kan kalian pernah jadi Kristen. Itu kalau perjamuan kudus itu apa bener sih ada alkoholnya itu anggur? Ada. Iya, itu tergantung gerejanya lah Bang. Ada, mayoritas ada. Enggak, kan gini, kadang di zaman sekarang ini kan untuk mengawetkan minuman-minuman tertentu kan perlu alkohol. Iya kan? Itu anggur fermentasi ya beralkohol lah bro. Nggak bisa dibantah Bang Andi. Itu ya, saya mantan loh. Saya mantan Andi ya. Anggur yang digunakan itu adalah untuk perjamuan kudus, itu mengandung alkohol. Juga kan anggur ada juga yang anggur sirup, sakramen itu mengandung alkohol tau. Nggak bisa. Kan ada juga mau dia anggur sakramen, mau dia anggur komuni, mau dia atau anggur altar, tetap beralkohol. Ingat itu, dicatat. Nggak bisa, harus. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk kita itu biar bernetralisir, biar fokus. Sama kalau kayak orang sekarang rasta di bagainya itu. Jadi fokus gitu. Makanya dikasih alkohol. Dia kok bilang sama mulai. Biar percaya diri. Biar percaya diri dan kusuk. Kalau kita kusuk Bang Andi. Jadi mau ada 3 anggur itu ya. Anggurnya sakramen, anggurnya komuni, untuk anggur altar tetap memakai alkohol. Nggak bisa. Maupun zaman dulu sampai sekarang tetap. Mending gini aja mending kalau ada gereja yang sering kayak gitu, mending lu buka toko jual kayak gitu, laku lu depan gereja. Enggak, kan gereja kan banyak apanya, banyak cabangnya. Kalau yang saya ketahui di Kristen itu kan ada dua aliran besar, satu Katolik, satu Protestan. Kalau Katolik itu ya hampir-hampir sama dengan orang-orang Ortodok. Kalau di Protestan itu kan ada 4 jenis yang saya ketahui. Tapi gini ya aja kan? deh, di gerejamu ada nggak? Enggak, bentar dulu lah Bang Andi. Saya biar jelaskan supaya supaya gamblang penjelasannya kan. Jadi kalau di Protestan itu kan ada 4 bagian. Pertama Protestan tradisional, yang kedua Protestan Pantekosta, yang ketiga Protestan Injili, yang keempat Protestan karismatik. Dalam dunia Protestan ini kadang ada juga orang yang meminum anggur itu meminum sirup anggur ataupun jus anggur. Itu dia. Terus di gerejamu pakai apa? Pakai yang ada alkoholnya? Kalau di gereja saya pakai apa dia, sirup anggur Mbak Natali, setiap perjamuan kudus. Kalau di gerejaku dulu pakai alkohol. Bang Kaisar juga, Bang Kaisar Nero, ya kan? Iya dong. Beda lah, beda. Positif itu, positif. Fix. Aku kemana-mana juga. Aku sering keliling-keliling untuk kusuk loh. Iya. Sering keliling-keliling ke denom-denom mana-mana gitu, ngikut-ngikut temen. Sama anggur perjamuannya juga ada alkoholnya, sama aja. Denom ini sedap, ini sama Kak Natali ini. Denom mana aja ini? Aku sedap nih dengar. Iya, kemana-mana aja. Denom aku mana aja yang udah dimasukin? Ke GPIB pernah, ke GPIB itu pakai wine juga. Terus ke GKI juga pakai wine juga. Terus apalagi gereja-gereja karismatik itu juga ada. Kalau gereja Tiberias mana sekarang? Ya Pentakosta pernah, GBI pernah, dikira nggak tahu. Itu nggak ada alkoholnya lah Mbak. Ada kok pakai alkohol. Enggak. Coba tanya Bang Nero. Tanya Bang Nero. Pernah kali Bang Nero pernah nggak? Bang Nero pernah nggak ke situ? Di gereja semua kan? Ini ya di HKBP, HKBPS, Huria, semua. Apalagi di Huria, ini dengar, di Huria Kristen Batak Protestan Simalungun pakai juga, karismatik pakai juga.
Jangan Tuh, nih. menyangkal. Enggak, Pak. semua Udah, karismatik memang kalau- Kok Muhammad lo ini juga mualaf nih. Bukan lah, Muhammad lo juga bukan mualaf. lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok. On cam. Shalom, shalom. Waalaikumsalam. Tuhan memberkati. Waalaikum. Wah, on cam beneran. Berantakan rambut saya. Cukur, Nggak apa-apa, nanti cukur, udah sisiran. gondrong, cukur, udah gondrong, au. Oh, berantakan. Lihat Mbak Lanjut, Natali ada adem. Nah, coba lihat ini adem gak ya? Lanjut. Kalau dulu waktu di gereja mana nggak dapat anggur yang nggak ada alkoholnya? Kolu, enggak kok, jangan curhat pohon kok, jangan mengalihkan kok, Kembali ke topik dulu lah. Iya, Kembali ke kok. topik. Kolu, waktu koko di gereja perjamuan kudus itu perjamuan kudusnya anggurnya mengandung alkohol apa enggak kok? Saya belum masuk perjamuan kudus karena masih remaja. Ay, parah ini. Masih remaja dulu dia nggak ikut perjamuan kudus ya. Dia cepat sadarnya, pinter dia cepat sadarnya langsung masuk Islam. Tapi kalau di, Bang Adi. kalau di Konghucu saya memang pakai anggur ini bukan anggur merah putih. Ya udah. Bible dulu aja kok, biar nggak kemana-mana kok. Lanjut Bang Andi. Dulu gua banyak sekali yang gua kerjain nih. Apa aja? Iya, ini dulu ya Pak Kaisar Nero. Silakan Pak Kaisar Nero biar dapat poinnya ini. Bang Adi makin santun, aduh makin ngawur, bahaya ini bahaya. Makin santun. Enggak lah. Makin ngawur. Enggak lah Bang Buya. Semua kan penjelasannya Ya. nggak bisa apa namanya, nggak bisa sepihak. Sementara ke Bang Handi tadi membacanya sepihak kan, seperti kitab Amsal. Coba gini dulu Bang Adi ya, di sini ada Nopan juga, dia Kristen. Barangkali ada yang mau ditanggapi sama Nopan, tapi dia JO. Silakan Nopan. Ya, silakan. Iya, jadi kalau mereka membacakan mang udah iya-iyakan saja bang, nggak usah bantah. Mau kamu bantah pun dunia ayam sampai tinggi pun nggak bakal. Aduh, udah menyerah Udah. dia, menyerah sebelum Udah bertempur. nyerah. Udah nyerah. Oke, pertanyaan saya deh, pertanyaan. Jadi gini ya, Bang Abuya. Gini dulu Kak Natali gini. Silakan, Jadi silakan. kalau dibilangnya pakai jus, pakai sirup itu salah. Itu salah betul. Memang dia nggak berbentuk botol, tapi yang dipakai itu Sakramen Drinks Mona 1 liter harganya 70.000, itu kebanyakan dipakai 70 sampai 80.000. Dia plastik itu bungkusnya kayak apa? Kayak Coca-Cola gitu yang besar. Tapi dia mengandung Kerasa kok di lidah. alkohol. Kerasa. Diminum itu kerasa, nggak usah ngibul lah, kerasa loh, lidah bisa rasain loh. Mana anggur cuma sirup, mana ada alkohol. Gini dia, kalau di gereja karismatik seperti Tiberias, orang itu udah memproduksi anggur Ada sendiri. yang sirupnya juga. Tadi aku mau saya ngomong kalau Tiberias Iya, ada berarti yang kalau ada sirup- sirupnya juga. Aku belum masih Nah, ngomong. itu dia. Kalau itu Bang Adi, nggak ada kau alkoholnya. nggak bisa, Bang Adi. Kau buka di online shop, Iya, di online shop, kau ketik saja di situ anggur perjamuan kudus. Coba kau buka, semua mengandung alkohol. Kalau Tiberias mungkin custom dia bikin yang produk yang nggak rasa-rasa sirup. Iya, dia produksi Tapi gereja sendiri. lain kebanyakan enggak. Ah, Gereja iya, lain kalau malah gereja lain alkohol. saya tak tahu lah. Ya udahlah, kau jangan pura-pura nggak tahu lah. Ini Oten Iya kok pura-pura kan, nggak Bang? tahu. Oten itu kalau dia memang ke gereja, pasti dia Iya. tahu. Gereja manapun kebanyakan mayoritas itu mengandung alkohol, anggur perjamuan kudusnya. Janganlah ngibul di sini. Ih, gimana sih? Kenapa naik-naik ngibul? Udahlah jujur aja. Kalau gereja GPIB mungkin Mbak Natali. Ya udah kan mayoritas. Apa yang harus saya jujurkan? Saya udah sejujur-jujurnya Ya loh. udah, mayoritas begitu. Cuma yang jadi heran ya, di Bible Anda tuh udah jelas ada Ah, tulisan. kan Mbak Natali. Nah. Kenapa Mbak Natali? Ya. Kenapa? Kan Mbak Natali tadi juga mendukung perkataan saya, gereja Tiberias, dia produksi anggurnya sirup. Nah, berarti kalau sirup kan tidak ada alkoholnya. Ya berarti Tiberias aja yang benar, Kan yang lain gitu, sesat kan? gitu. Ya berarti Tiberias aja yang benar, yang lain sesat. Apa gimana? Bukan gitu, kita bukan gitu lah. Ini Mbak Natali ini cepat kali. Ya Darah cepet dong, tingginya harus naik. set. Oh enggak darah tinggi. Justru dari tadi itu saya tuh pengen nanya ya.
kalaupun dibilang itu anggurnya mengandung alkohol, itu anggurnya tidak mengandung alkohol. Tapi berdasarkan data tekstual yang tertulis di dalam Hosea 4:11, anggur dan air anggur itu menghilangkan daya pikir. Nah, menghilangkan daya pikir, bahkan Tuhan Anda sendiri berarti pernah kehilangan daya pikir. Nggak bahaya taiku Tuhan, gak iso mikir, gak bahaya taiku re, apalagi Tuhannya manusia. Bahaya. Kalau kehilangan daya pikir gimana? Kalau mau ngenge aja harus pikir toilet di mana. Itu kalau Tuhan jadi manusia terus kehilangan daya pikir, dia gimana? Apa nggak kocar-kacir kemana-mana besera? Bahaya kan, bahaya dong. Masa enggak? Enggak, kan udah saya bilang tadi kalau minumnya 1 loki kan nggak menghilangkan daya pikir, tapi kalau itu minumnya menambah-nambahi yang tertulis sampai dengan 10 loki, 20 itu menambah-nambahi yang tertulis kan, itu. Bentar-bentar, itu namanya menambah-nambahi bisa yang tertulis. menghilangkan daya pikir. Coba lihat ini. Coba lihat Enggak, ini. Itu namanya sekarang gini asumsi. aja lah Mbak Natali. Bukan begini, bukan Mbak Natali begini. pernah Pakai dalil enggak, dulu sekarang lah. gini lah. Pakai dalil Enggak, dulu. iya kan? Ini kan nggak ada takarannya kan? Enggak, Harus sekarang 1 kan loki, Alkitab ini juga 5 loki, 5 kilo kan nggak ada kan takaran-takaran gitu kan? Ada nggak? Coba jujur. Di sini ada takarannya nggak? Seberapa? tapi kan di dalam kitab Kok tapi di sini ada takarannya nggak? Iya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada takarannya, berarti anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir iya. nggak? Menghilangkan. Iya kan? Iya. Iya dong. Iya. Berarti Iya, selain Anda yang hari kan- Minggu ada jadwalnya perjamuan kudus minum anggur maupun air anggur, ya kan? Mau dia alkohol atau tidak alkohol, yang jelas tertulis dia anggur ataupun air anggur, kehilangan daya pikir, termasuk Tuhan Anda karena pernah minum anggur. Itu kan? Masa Tuhan kehilangan daya pikir? Yang benar aja dong, Pak kan Adi. gini. Gimana? Mbak Natali, Gini loh, Kak Mbak Natali. Ya, Mbak Natali coba dibuka ulangan 14:26. Ulangan 14:26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan ataupun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Dor. Mau apa lagi? Dor, mau Ulangan apa lagi nih dia? 14:26. Hah? Mau apa lagi? Komal goyang ya? Kok tiba-tiba mengecil? Gini dia. Sebentar, Kalau sebentar, tentang sebentar. ini kan tentang ya. Sebentar ya. Kita ademkan dulu ya suasana ya guys. Loh, nggak bisa gedein layar nih. Oh, komalnya lagi goyang ini berarti. Komalnya goyang. Komal goyang guys. Tap. Kena tombak lagi. Tep oi, tep guys. Oke. Oke, sebentar. Komal goyang kencangkan ya. Tap yang di TikTok tap layar. Ayo. Yang di YouTube ya. Ayo jangan lupa ramaikan ini YouTube saya yang terbaru. Live diskusi ini subscribernya minimalis banget, masih 84. Mau nangis aku lihatnya. Mau nangis ya. Ayo di subscribe dong. Subscribe. Ini juga yang nonton ini cuma 3. Ini yang 1 aku, yang 2 siapa ini enggak tahu lah aku nih. Aduh, tega banget kalian. Ayo subscribe. Yang dari YouTube Natalia Riani, yang dari YouTube manapun lah kalian. Ayolah datanglah yang dari YouTube Natalia Riani loh. Nih. Ini dari 173 subscriber mana? Ayolah ramaikan ini, ramaikan ya. Ramaikan live diskusi. Oke, lanjut Bang Nero, lanjut Bang Adi, silakan. Coba dibuka dulu Bunda Natali. Kayaknya Ulangan nggak 14:26. gue naik di sini nggak ngomong gue juga dari tadi. Ini gara-gara Kau dari dulu gitu-gitu aja. Soalnya kau gini ikut Pak aja kau. Kaisar, ini Nopan ini soalnya mau memberantas Tritung. Ya gimana lah, susah. Jalah, nggak laku gue di sini. Terus gimana tuh anggur tadi gimana Pak Kaisar tadi? Kalau ditanya nyerah mulu. Yang jelas gini loh ya. Iya. Menjelang Nataru itu ya. Biasanya di minggu-minggu terakhir sebelum pergantian tahun baru Masehi gitu. Ini hasil survei dan fakta membuktikan bahwa penjualan yang beralkohol itu meningkat sampai 200%. Dipakai party itu. Ya, Itu benar fakta ya. loh itu. Iya fakta.
Baca di Google kan datanya. Iya betul. Enggak, bukan membaca di Google lagi, tapi kenyataan yang di lapangan, Bro. Oh, karangan orang atau gimana tuh? Kenyataan itu Novan. Kenyataan itu itu. Novan. Bang Handi ini bukan Bang Handi ini berteman sama Bu Darmi. Tanyalah Bu Darmi itu gimana, ditanya sama Bang Handi, gimana sekarang penjualanmu? Meningkat Bang Handi. Meningkat Bu Darmi. Tahu dia. Bu Rasmi juga tuh, Bu Rasmi itu penjual tua. Kalau yang saya survei itu, saya waktu di Burundi tahun kemarin, saya di Burundi saya survei itu meningkat sampai 1000% penjualan itu di Burundi khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan semuanya. Dan bahkan di dalam Bibelnya itu ya, berikanlah minuman keras kepada orang yang mau mati, orang sekarat. Aduh, tambahan lagi nih ternyata. Gimana itu tuh? Iya, Adi, yang tadi saya bilang itu coba buka Adi. Adi, kau buka dulu Ulangan 14:26. Itu tidak ada larangan, bahkan disuruh untuk bersukaria. Udah. Coba kau bacakan. Coba bacakan. Sukaria, bersukaria Bang. Waduh. Tapi pengertiannya kan bukan seperti yang Abang maksud. Coba aku bukain ya. Aku buka ya. Udah Bang Adi, dengarkan Ya, saja. silakan Kak Natali. Silakan. Udah Bang Novan, jangan nangis. Nggak bisa. Ya udah Bang Novan jangan nangis. Bang Novan jangan nangis. 14:26 ya Bang Nero ya. Nih. Ya betul. Kanan dikit Mbak Natali. Ah iya sudah. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu. Hah? Ulangi. Disuruh belanja nih anak ini. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan. Tuhanmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Aduh. Nggak ada larangan toh? Nggak ada larangan kan? Mak, diharuskan lagi itu. Diharuskan. Coba yang diharuskan tadi coba di garis bawahi. Harus ulangi ini. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Tapi gini Mbak Natali, kan biasanya orang yang mabuk itu ditangkap polisi ya. Wah bahaya kalau enggak. Kecuali nabrak yang listrik baru itu diproses. Karena lebih berharga yang listrik daripada orang yang mabuk. Bahaya ini. Tanya aja Mas Nopan itu. Mas Nopan, Mas Adi, kalau minum saja kan nggak enak, harus ada ganjalnya kan? Bener nggak? Harus ada yang ganjal-ganjal dikit lah biar. Itu mulut babi dan pakai perut babi. Janganlah Bunda, jangan gitu Bunda. Ini orang baik, jangan. Ya nggak Bang Adi, harus ada ganjal-ganjalnya dikit kan? Yang mereka itu kan makanan tersedap mereka Bang. Jadi itu pasangannya. Itu nggak ya wajib lah. Tuh, Nopan wajib. Ada ganjalnya ya? Mana enak? Kalian pun sewa kali. Biasanya daging-daging apa ganjalnya Bang Nopan? Bisa B1, bisa B2, bisa ayam. Guk. Tuhanku ya Allah. Masa anjing dimakan sih memang kalian itu ya? Iya, enak itu anjing. Pantas bawa kalian daging ular pun jadi kalau ada. Aduh, Enggak, ular. Gini sekarang, itu kan perlu dijelaskan. Enggak gini Bang, ini nyata. Kalau misalnya mau pakai daging ular saya makan, daging babi boleh. Astagfirullahaladzim, rakus sekali kalian. Dengarin dulu Bunda, dengarin dulu dia. Ini pribadi saya nih, daging kucing pun jadi kalau ada. Aduh. Ajar. Iya. Oh Tuhanku ya Allah ya Rabbi. Kucing jadi ngapain kalian sewa-sewa kali? Janganlah. Ini Nopan ini orangnya jujur gitu loh. Ya biarin aja dia. Nggak apa-apa. Aduh, HP ku jatuh. Gara-gara Nopan jatuh. Daging kucing kan asam Nopan. Daging kucing, oh Mama Eko ndak bisa pelan-pelan. Udah lah, jangan terlalu dibahas, ini lagi di YouTube loh. Udah, yang jelas Nopan udah ngakui itu. Harus ada ganjalnya ya Pan.
wajib lah, nggak enak lah kalau nggak ada ganjalnya. Tapi jangan salah juga. Kalau live di YouTube bilang mereka makan daging kucing kan nggak apa-apa, kan dia sendiri ngomong Bang Andi. Gini. Yang ku bilang itu aku loh, bukan mereka. Kan aku yang ku bilang kan. Aku kalau misalnya minum tuak, minimal ada tambonya, minimal entah daging apa aja boleh, sate ayam juga boleh, sate kambing juga boleh, apa aja yang penting daging. Tambonya itu apa sih? Tambonya itu apa sih, Bang? Ganjel teman mak. Iya. Terus rokok juga harus jalan. Tambul bukan tambul. Soalnya kalau misalnya rokok nggak jalan juga mual nantinya, jadi rokok juga harus tetap jalan. Kira-kira berapa botol biasanya itu baru selesai? Satu ember apa satu derung? Oh banyak. Biasanya satu jerigen. Jerigen Bang Andi. Satu jerigen ya. Yang di Bang Nopan. Bang Nopan. Apa Bang? Bang Nopan. Iya apa? Nah, boleh saya potong dulu Bang Nopan ya? Iya boleh silakan Bang. Nah, yang ceritakan Bang Nopan ini itu adalah tradisi menurut adat Batak, bukan menurut firman Tuhan. Nah itu dia, jadi nggak bisa disamakan lah. Menurut adat Batak seperti itu. Kalau kita minum minuman keras ada tambulnya, mau daging ayam di sate, tambul apa sih? Tambul ganjel di ya? sate, ataupun mau daging kucing di sate atau di saksang, ya terserah. Yang penting ada tambulnya, kan gitu. Bukan berdasar firman Tuhan, kan gitu Bang Nopan ya? Memang. Siapa yang bawa firman Tuhan? Ya, kalau di Batak, begitu. Aku orang Batak. Maupun dia nasaksang, margota, sendal direndang, sendal jepit, itu pun direndang. Kalau udah mabuk dimakan itu. Hidup orang Batak. Orang dia. Problemnya gini Bang. Dulu saya pernah sama Nopan. Waktu itu udah kehabisan bahan minum gitu kan ya. Ada motor parkir, bensinnya diambil loh si Nopan. Bener nggak Pan? Itu ngarang namanya tuh. Oh enggak ya, gue salah bohong. Bang Adi, itu nggak cuma di adat Batak Bang Adi. Yang namanya kita minum begitu. Iya. Bali juga Bang, Bali. Saya juga sama. Gimana Bang? Enggak, kalau minum itu nggak mungkin nggak ada ganjalan, nanti masuk angin. Jadi mesti ada. Oh iyalah. Jadi istilah kata jujurlah padaku gitu loh. Gimana juga saya juga pernah. Kok ini ngobrolin anggur ini dari tadi belum kelar ini anggur. Kalau saya tanya Nopan dulu, Pan, itu berapa liter satu jerigen baru lu mabok atau berapa kira takarannya? Aku paling kuat sih Bang. Aku paling kuat itu 2 botol lah. 2 botol. Tapi murni ya, aku nggak pakai campuran. Soalnya kalau pakai campuran itu aku mual. Jadi aku murni. Oh berarti yang taruh di meja dibakar korek nyala itu ya? Iya, lebih bagusnya begitu. Wih mantap. Kalau pakai campuran aku misalnya pakai M150 dicampur. Lu di berapa nih maksimal di? Kekuatan badan lu berapa? 2 gelas? Aku nggak pernah. Aku kan orang baik-baik. Lu sok suci lu, nggak bener lu di sini sok suci. Aku orang baik-baik. Nah nggak bener lu. Kemarin jadi gini pengkolan. Siapa yang di pengkolan itu? Ngapain lu? Iya, jadi gini, buat klarifikasi buat teman-teman di bawah juga ya. Makanya kalau misalnya aku di sini dimaki-maki gini, udah biasa Bang. Kerjaanku tiap hari dimaki udah biasa, makanan setiap hari. Aku nggak balas-balas lagi. Udah omong kosong sama aku di situ. Kalian bisa lihat dari pekerjaanku ini. Jadi mau kalian bilang, oh ibumu ini seperti ini, kamu orangnya begini, kamu bodoh amat, udah tiap hari. Jangankan di sosmed, ketemu orang pun kayak gitu. Jadi ngapain balas-balas? Benar nggak? Harusnya kamu memang, kalau kamu dihina memang harusnya minta dihina lagi Bang. Kurang, tambah dong gitu kan. Ya memang, makanya pun aku biar tambah ngelunjarin. Memang. Lagi dong gitu dihina gitu kan. Emang harus gitu. Iya. Tapi jangan sampai main tangan ya. Soalnya gini, jangan sampai main tangan itu aja sama aku, karena aku takutnya tanganku yang lebih cepat. Gitu aja. Loh, kan kalau main tangan dipak yang kanan lagi dong gitu kan, yang kiri lagi jangan dong, bang, gitu. Jangan. Ditonjok yang sini lagi dong Bang gitu kan.
Iya, kalau tanahnya cepat nggak apa-apa. Cuman masalahnya Itu kalau kan tanahnya kiasan cepat, itu Kak Natali. Oh, Kiasan itu. kiasan. Bukan makna sesungguhnya. Berarti bukan makna sesungguhnya ya. Kalau Mata di- dicungkil satu, kalau satunya kaki lagi kanan mau ngembang. ditampar, belah kiri Nggak gitu ya? kanan. Nggak gitu ya ternyata ya. Oh, Enggak, itu kiasan kalau menurut saya. Oh, anggur juga barusan kiasan, yang anggur kiasan anggur juga. kiasan, anggur Kalau rohani. anggur enggak, ini kalau dari tiga kitab tadi yang kita baca enggak sama semua pengertiannya dari ulangan tadi ya kan. Itu kan berbicara tentang mempersembahkan korban persepuluhan kepada Tuhan. Nah, jadi anggur itu dibeli bukan untuk diminum tapi dicurahkan di atas mezbah. Gitu dia. Jadi Oh, perlu untuk mezbah berarti penjelasan. untuk Tuhan, Bukan. Tuhannya suka anggur. Oh, pantesan. Oh gitu. Bukan gitu. Pantesan juga. mujizat yang pertama dulu dilakukan ya kan, berubah air jadi anggur. Ternyata memang Tuhannya suka anggur. Jadi gitu. Buat teman-teman yang Aku di akan berdoa TikTok ini untuk pada Mbak typing Natali. ya, pada typing katanya YouTube-nya apa? YouTube-nya itu live diskusi. Yang terbaru itu YouTube live diskusi. Yang lagi live sekarang itu. Ya. Ini. Kita Dan Ikhwan Fillah ya, bantu di follow akun Bunda Rahma, akun baru, dan akun Pak Kaisar di follow saudara. Lanjut Mbak Natali. nih. Oke, saya di bawah aja, saya sudah selesai. Live diskusi ya. Lang, untuk saat ini saya sampai di sini dulu lah mengikuti diskusi ini. Enggak, ini yang terakhir dulu Pak Adi ini. Pak Adi Tritung bukan? Hah? Pak Adi Tritung bukan? Tritung? Iya, Tritunggal. Oh iyalah. Iya, nah ini bentar sebelum turun ini Nopan ini gatal kali ingin memberantas Tritung, dia kan JO. Silakan mungkin sebelum turun Nopan, silakan Nopan. Ini Bang Adi, sebelum kita lanjut Bang Adi, Bang Adi mau ikut saya aja dulu, iyakan semua yang saya katakan atau saya mau ajar dulu? Bahaya ini, bahaya. Bahaya ini awal-awal udah neror aja udah mati. Gimana ini bahaya. Iya loh. Biar saya ada alasan turun kan, Abang Adi ngaku kalah aja udah. Kalah gimana? Iya kan kita di sini mau diajak supaya berdebat tentang Tritung Iya. sama Wanes, ya kan? Nah jadi biar aku ada alasan turun, Abang ngaku kalah aja gitu loh. Gimana? Kan menurut nasihat dokter, iya kan? Menurut nasihat dokter itu harus menyediakan waktu untuk tidur siang katanya supaya sehat, fit dan bugar. Saya Iya mengambil masalahnya waktu tidur gini siang Bang, saya, iya. nanti Abang dikira Antara- takut lagi loh. Nanti Abang dikira Enggak lah, kan takut. udah saya jelaskan saya mundur karena mau tidur siang. Kan gitu. Itu ini bukan tidur siang Bang, ini udah tidur sore. Kan Bang Novan gitu. kenapa sih Bukan- takut ya? bukan- Bang Novan bukan- bentar izin. Bang Novan takut ya sama Bang Adi Bukan ya? karena takut. Bukan jadi aku yang takut, mau tidur siang. Coba ditanya dulu biar nggak lama Iya, ditanya salam dulu. semua. Aduh, Bang Tuh, jangan Adi. kemana-mana, Bang Adi. Pikiran saudara-saudara semua. Puji Tuhan untuk diskusinya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang mana lagi? Di atas jalan yang lurus Bang Adi. Amin. Amin. Yang muslim amin lah. Amin. Putus-putus tadi aku nggak Bahaya dengar Novan dia ya. ngomong. Kemarin diaminin. Udah. Novan ini bahaya juga ya host ya. Jadi entar dulu kesimpulannya di gimana di? Kesimpulannya adalah yang mati terkutuk di tiang salib adalah siapa tadi? Pura-pura turun tuh. Udah Bang, bagus tuh Bang Adi. Berdebat. Siapa Bang Adi? Daripada Abang malu di sini kan, mendingan Abang turun aja. Walaupun Aduh, alasannya tidur. Bang Novan panas. Au panas. Au. Ayo Bang Adi, kesimpulannya gimana Bang Adi yang mati terkutuk Bang Adi? Udah kagak ada dia, udah nggak beda alam, mungkin udah pindah alam. Ini mertua muslim apa Kristen Pak mertua? Selamat siang Kristen. Oh siang, selamat siang. Tritunggal Pak? Iya.
Oke, lanjut. Ini gimana? Mau kasih waktu Bro Nopan atau lanjut ke Ya, Daikan? kasih dulu Nopan. Ajarin dulu dari tunggal Nopan. Silakan Pan. Ya. Gimana Bang Mertua? Apakah Abang mau ikutin jalannya Bang Adi atau mau bertahan dulu? Kenapa? Kamu mau nanya apa? Oh, langsung saya bertanya Bang. Ya. Mertua ini Nopan juga Kristen ya, dia JO, Jesus only. Lanjut Nopan. Iya Bang, ini Bang. Bang Mertua, saya mau tanya Bang, hanya satu aja. Mana yang lebih tinggi, firman atau Bapak? Firman atau Bapak? Yang lebih tinggi, sama. Sama. Oke, sama ya. Kan firman sama Bapak beda kan?